kemuliaan di bulan Muharram yang ketiga adalah selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Dr. Anda Ani Kristiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau biasanya kita merayakan tahun baru Masehi dengan riuh rendah sebagai seorang muslim, maka kita jadikan pergantian tahun Muharram ini dengan sebuah momentum bahwa tahun yang akan datang ini, tahun yang baru kita masuki ini, insya Allah kita jadikan sebagai tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jamaluddin SAG. Kepada Pak Jamal dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa la syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa jim sultanik. Manakah yang bukan nama surat dalam Al-Quran? Yang bisa jawab tolong raise hand ya. Jawabannya Musa, karena kelamaan saya ini aja ya. Mangkok. Siapa itu? Raise hand dong. Oke, tebak gambar. Apakah ini? Toples, Kak. Benar. Saya benar. Tangku. Di dalam masjid terdapat 4 jamaah laki-laki, kemudian masuk lagi 2 jamaah perempuan. Tak lama kemudian masuk lagi 3 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Maaf, Dewi. Pertanyaannya, berapakah jumlah sendal yang ada di dalam masjid? Banyak itu. 32, Kak. 32. 32. Oke, coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah 0. Berapa sih? Oke. Sekian dari saya. Makasih ya yang sudah ikut berpartisipasi dalam ice breakingnya. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Rifki Atkia MPD. Sebelumnya izinkan saya membacakan identitas dari Ustadz Rifki Atkia. Nama lengkap Ustadz Rifki Atkia MPD. Tanggal lahir 27 April 1979. Tempat tinggal di Telaga Mas, Blok G5, nomor 15, Harapan Baru, Bekasi. Pendidikan terakhir, S1 Pendidikan Bahasa Arab dan S2 Pendidikan Agama Islam. Aktivitas sebagai guru SMK Muhammadiyah 1 Jakarta dan guru Madrasah Aliyah Jakarta Pusat. Bisa kedengaran suara saya semuanya? Dengeran, Pak Ustadz. Baik, ya. Mohon maaf ya, saya pakai HP ya, karena yang satu lagi mengikuti acara yang lainnya. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, Bapak di sini memberikan tausiah dalam rangka memperingati tahun baru Islam ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernapas, setiap yang bernapas pasti akan menemui keajalan. Ya, kalau dalam bahasa Arab, kullu nafsin, ya, setiap fiil isim mufrad ya diawali dengan huruf kullu, maka itu tanpa terkecuali. Secara harfiah, hijrah itu adalah perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Kalau Bapak ya dari Bekasi ke Jakarta, asalnya dari Jakarta ke Bekasi, nah itu namanya hijrah. Ya, nah, tetapi menurut Islam bagaimana gitu? Apakah seperti itu seperti hijrah juga? Hakikat hijrah yang sebenarnya dalam Islam adalah yaitu hijrah ke zaman Rasulullah SAW, yang mana tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat La ilaha illallah. Lalu apakah kita sekarang ada namanya hijrah? Mungkin secara fisik agak sulit kita untuk melakukannya. Al hijratu ma hajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang dia hijrah yang mampu meninggalkan apa-apa yang Allah larang padanya. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, mana penanggalan hijrah itu adalah baru ditetapkan. Setelah 6 tahun Rasulullah SAW meninggal, itu nggak ada penanggalan. Nah, pada zaman khalifah Umar bin Khattab, baru penanggalan hijrah itu ditetapkan. Apa hubungannya hijrah dengan bulan tahun hijriah dengan hijrah ini? Sebenarnya nggak ada hubungannya kalau buat tanggal. Kenapa? Karena Rasulullah itu hijrah bukan pada tanggal 1 hijriah. Rasulullah SAW itu hijrah itu pada bulan 9 Safar ya. Pada tanggal Rabiul Awal ya, bertepatan dengan tanggal 21 Juni 622 Hijriah. Abu Bakar mengambil hijrah ini adalah mengambil momentum ketika Rasulullah SAW hijrah itu. Ya. Yang mana kalau kita membaca sejarah dalam fikih dalam SKI ya, sejarah kuliah Islam itu sangat luar biasa.
Rasulullah SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah, ya. Bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan cacian, makian, bahkan perencanaan pembunuhan dan sebagainya. Nah, Rasulullah maka Allah SWT menyuruhnya Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Yasrib, ya. Asalnya itu Yasrib namanya, tetapi baru berubah menjadi Madinah. Oleh karena itu, coba kita pernah merefleksi diri, muhasabah, ya. Apakah sekarang kita itu sudah merasa lebih baik, ya, daripada tahun yang lalu, gitu. Coba dalam mengisi momen hijrah ini adalah coba kita perbaiki bacaan Quran kita. Sangat rugi orang Islam kalau seandainya tidak bisa baca Quran. Karena Al-Quran adalah salah satu yang nanti di hari kiamat dalam kubur adalah merupakan salah satu fidaun sebagai pembela, ya. Pembela kita nanti di hari kiamat, ya, di dalam kubur juga, ya. Kalau kita di dunia ini, ya, kita mencintai orang tua kita mencintai kita dan sebagainya, bahkan orang tua berani, ya, mati-matian membela kita. Kalau seandainya kita ada yang menyakiti atau ada yang iseng pada diri kita, gitu, ya, bahkan nyawa pun bisa ditaruhkan, ya, itu hanya sebatas di dunia saja. Sedangkan di akhirat belum tentu, ya. Apakah orang tua kita nanti di akhirat bisa menjadi penolong kita? Belum tentu, ya. Bahkan bisa jadi orang tua kita, sahabat kita, kerabat kita, ya, itu menjadi sebagai musuh buat kita nanti di hari kiamat. Ada kisah ketika di sebuah perusahaan, ketika ada momen seperti ini, ya, memperingati hijrah dan sebagainya. Nah, ke perusahaan itu kebetulan mengadakan cara seperti ini, gitu. Nah, ketika untuk mencari membaca Al-Quran, ya, tadi alhamdulillah tadi saya Bapak dengarkan, ya, ada uhti kita, ya, membaca surah Al-Mutaffifin, sangat luar biasa, ya, bagus sekali suaranya, ya, mahrojnya bagus dan bacanya pun tartil, ya. Lalu pembawa acara ini karena bingung mencari siapa kira-kira membaca Al-Quran, dia mencari nama, maka dia mendapatkan namanya Ali Imron. Kalau namanya Ali Imron, karena namanya udah Islami, pasti bisa baca Al-Quran. Dipanggil Ali Imron untuk membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, ketika dipanggil, Ali Imron kaget. Ya, kenapa? Ya, karena dia nggak bisa baca Al-Quran. Ya, karena dia ketika sekolah dan sebagainya tidak menjadikan sebagian hidupnya untuk baca Al-Quran, gitu, belajar baca Al-Quran. Dia kaget. Karena dipanggil oleh atasannya, bosnya, mau tidak mau dia maju ke depan, ya, dengan gemeteran dan sebagainya, ya, membawa buku, gitu, ya, lalu dia baca ketika baca, gitu, suaranya bagus, ya, ketika tahu dia bagus, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bataro Jahada Komaro, gitu, ya. Ternyata dibaca Iqra 2, gitu kan. Nah, ini pernah terjadi, ya. Ketika ditanya kenapa kau baca itu, gitu, ya, mohon maaf saya belum bisa baca dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai terjadi sama kalian. Mumpung ini belum terjadi sama kalian, belajar dari sekarang. Pak, saya belajarnya bukan dari pesantren, Pak, ya. Saya kan di SMK negeri dan sebagainya. Dan agama saya sangat kurang sebagainya. Itu tidak menjadi halangan. Saya pernah mengisi kuliah Ramadan di masjid. Ternyata dari imamnya, ya, imamnya masih muda sekali, ya. Ternyata dia masih kuliahnya itu di UNJ jurusan matematika. Nah, setelah sholat, suaranya subhanallah bagus sekali, lebih bagus dia daripada saya, gitu kan. Saya akuin, gitu. Nah, ketika ngobrol sebagainya, gitu, saya tanya, ya, apakah anda ini lulusan dari pesantren atau pesantren mana, gitu kan. Ternyata dia menjawab, mohon maaf Pak, saya bukan lulusan pesantren, saya lulusan SMK, katanya itu di daerah Bogor, gitu. Wah, subhanallah, gitu, ya. Kok bisa lulusan SMK, gitu, dengan dia hafalan yang banyak, dengan suara yang bagus, gitu. Ternyata ya di samping dia belajar di formal SMK juga, ya, dia aktif di Rohis juga, ya. Itu ada eskul tahsin dan sebagainya, dia mengikutinya. Kalian juga kalau ada di situ ada tahsin dan sebagainya, tolong ikutin, ya. Insya Allah, ya. Karena Quran ini adalah salah satu yang akan menjadikan sebagai penyelamat kita nanti di akhirat, ya, sebagai pelindung nanti di akhirat, ya. Harta orang tua, ya, keluarga dan sebagainya belum tentu akan menolong kita, tetapi Al-Quran udah Allah jamin, ya, sebagai syafaat nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, ya, kita semua berikan aplaus, ya, buat teman-teman kita ini, ya, yang sudah mendapatkan yang baik, ya, yang terbaik. Mungkin hadiahnya nanti dibagikan apa, Mimi? Hadiahnya dibagikan nanti sekalian vaksin hari Jumat, ya. Selamat kepada para pemenang lomba MTQ, dakwah, dan kaligrafi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Muharram kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hanya menyampaikan amanah dari para donasi yang sudah terkumpul. Alhamdulillah